Masuki bab berikutnya yaitu bab 2, bisa kamu lihat di bukumu halaman 47, yaitu Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer tahun 1950 sampai dengan 1959. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan kabinet yang berlangsung selama masa demokrasi parlementer. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Langsung saja kalian simak penjelasan Ibu dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi parlementer. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi liberal dan demokrasi parlementer? Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem di mana pemerintahan dalam masyarakat ditentukan oleh perwakilan yang dibentuk melalui cara pemilihan umum secara rahasia oleh setiap warga negara yang ditentukan dan dilaksanakan secara teratur, yang terbuka dan setara atau adil untuk setiap warga negara dalam masyarakat. Susunan kabinet pada saat demokrasi parlementer. Yang pertama kabinet Natsir, yang kedua kabinet Sukiman, yang ketiga kabinet Wilopo, yang keempat kabinet Ali Sastromijoyo yang pertama, yang berikutnya kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastromijoyo yang kedua, dan yang terakhir itu adalah kabinet Juanda. Yang pertama, Kabinet Natsir. Keberhasilan dari kabinet ini yaitu mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang kedua, Indonesia masuk PBB. Yang ketiga, berlangsungnya perundingan antara Indonesia Belanda untuk menyetujui pertama kalinya Irian Barat masuk ke wilayah Indonesia. Nah, kemudian penyebab dibubarkannya, Kabinet Natsir gagal dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengetahui DPRD dan DPRDS. DPRDS maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara. Nah, kemudian pembubarannya itu pada tanggal 21 Maret 1951. Yang berikutnya itu adalah Kabinet Sukiman. Nah, ataupun prestasi dari ini yaitu yang pertama memperhatikan usaha dan memajukan perusahaan kecil. Kemudian berikutnya memperhatikan kaum buruh, memperluas pendidikan dengan mendirikan berbagai macam sekolah dan tingkatannya, dan melanjutkan program kerja dari kabinet yang sebelumnya yaitu Kabinet Natsir. Nah, penyebab dibubarkannya Kabinet Sukiman yaitu kegagalan Kabinet Sukiman dinilai dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri, memihaknya Indonesia kepada Blok Barat dengan menandatangani Mutual Security Act. Nah, tahun dibubarkannya yaitu pada tanggal 3 April 1952. Yang berikutnya itu keberhasilan dari Kabinet Wilopo, yaitu yang pertama melakukan pemilu, memperketat impor, balance budget, pasionalisme angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personal, dan menekan pengeluaran pemerintah. Kegagalan dari kabinet ini yaitu kebutuhan impor meningkat, terjadinya defisit kas negara karena terjadinya penurunan hasil panen, dan berikutnya munculnya gerakan separatisme dan provinsialisme.
Kabinet Ali Sastro-Midjojo yang pertama keberhasilannya yaitu yang pertama, berhasilnya memberikan sumbangan pada Indonesia maupun Asia Afrika. Adanya peristiwa diplomatik pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Kemudian yang berikutnya merangkul saudara Asia Afrika untuk melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara yang lain. Yaitu dengan baik. Banyak pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah. Selain itu, korupsi semakin meningkat dan kemunduran ekonomi sehingga menurunkan tingkat kepercayaan dari masyarakat. Juga semakin memperkeruh keadaan. Berbagai masalah lainnya juga menjadi masalah utama, seperti masalah Irian Barat, pemilu, bahkan juga skandal korupsi di tubuh PNI sendiri juga menjadi masalah yang utama. Kebebasan dan prestasi dari Kabinet Burhanuddin Harahap. Penyelenggaraan pemilu yang pertama yaitu memilih anggota DPR dan memilih Dewan Konstituante, kemudian menghasilkan 4 partai besar yaitu PNI, Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan PKI. Kemudian perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin dan menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kabinet Ali Nasution sebagai staf Angkatan Darat. Nah, penyebab dibubarkannya yaitu adanya kurang kepercayaan masyarakat terhadap Burhanuddin. Hal tersebut dikarenakan jumlah partai yang terisi kabinet ini berjumlah 13 partai. Tetapi karena masih ada partai yang sebagai oposisi tidak duduk dalam kabinet, seperti PNI dan beberapa partai lainnya, banyak mutasi dalam lingkungan pemerintah dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Nah, tahun dibubarkannya yaitu tahun ataupun tanggal 24 Maret 1956. Kabinet Ali Sastro-Midjojo yang kedua, yang menjadi keberhasilan dari kabinet ini yaitu mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Hasilnya adalah pembatalan KMB. Nah, penyebab dibubarkannya munculnya sejumlah menteri dari Masyumi, membuat kabinet hasil pemilu pertama ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957. Nah, tahun dibubarkannya 14 Maret 1957. Nah, yang berikutnya itu adalah keberhasilan dari Kabinet Juanda. Yang pertama, mengatur kembali batas perairan nasional. Kemudian terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertugas menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada sebagai titik tetap untuk menegakkan sistem demokrasi, mengadakan musyawarah nasional untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Itu adalah keberhasilan dan prestasi dari Kabinet Juanda. Penyebab dibubarkannya karena gagal usaha untuk Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara melalui konstituante dan peristiwa-peristiwa politik seperti dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yaitu berisi pembubaran Badan Konstituante dan merubah sistem pemerintah yaitu dari parlementer menjadi presidensial. Tahun dibubarkannya yaitu 10 Juli 1959. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Apabila masih ada pertanyaan yang masih kalian kurang pahami, bisa langsung kalian tanyakan ke WA pribadi Ibu. Tugas-tugas yang telah saya berikan tetap dikerjakan. Nah, kembali saya ingatkan, minggu lalu masih sedikit yang mengikuti ulangan harian kita. Nah, untuk menambah nilaimu, silakan kamu kerjakan tugas yang saya berikan. Selamat pagi.